jadwalnya sidang saksi. Bang. Saksi dari pihak aku ya. Ada 2 orang, ada sahabatku. Yang pertama yang tahu kejadian betul dari awal pertama kali kenalan sampai menjadi bridesmaid aku. Terus juga ada di hari-hari terburukku juga. Yang kedua ibuku yang ada di Belanda. Untungnya beliau bersedia ya, karena kan kenapa aku memilih ibuku yang jauh ya, sebetulnya banyak yang ingin menjadi saksiku sebetulnya di sini. Karena mamiku kan sudah di telepon langsung ya sama dia, di telepon langsung menyerahkan aku, dikembalikanlah aku ke ibu gitu ya. Jadi ya mungkin itu bisa disampaikan ke hakim sih. Karena kan seharusnya tidak boleh lepas tanggung jawab ya kalau belum ada putusan ya sebagai seorang suami. Mengonfirmasi pernyataan dari Kak Martin tadi, katanya Kak Jelo semenjak pisah rumah memutuskan untuk maksudnya tidak lagi tinggal bareng sama Martin sampai sekarang baru sekali ketemu anak dan itu minggu lalu, benar kan? Betul sekali, karena saya udah mencoba berbagai macam cara untuk berkomunikasi ya, dari lewat sus. Walaupun saya nggak ketemu tapi saya video call hampir tiap hari melalui sus. Tapi kan sekarang susnya pulang kampung, jadi saya nggak bisa komunikasi. Jadi saya coba langsung ke bapaknya, saya coba DM, saya coba WhatsApp. Terus tanggapannya sih katanya mau menemui saya gitu, tapi kan nggak ada, sampai saya nyamperin langsung tuh tidak ada komunikasi lagi gitu, nggak ada itikat baik lah untuk mempertemukan ibu sama anaknya gitu. Akhirnya saya samperin langsung aja ke rumahnya, karena tante saya video call, saya tahu oh dia lagi ada di rumah ya, di kontrakan ibunya yang satunya gitu, nggak di rumah Halim yang saya nggak tahu alamatnya. Udah saya samperin aja langsung, saya mau minta untuk bawa anak saya, tapi saya dapat perlakuan yang tidak baik ya. Harusnya kan kalau belum ada putusan saya berhak untuk membawa anak saya sendiri, yang saya lahirkan, yang saya biayai sendiri. Tapi ternyata saya mendapat perlakuan yang tidak baik. Saya tidak diizinkan untuk membawa anak saya tanpa sepersetujuan bapaknya. Padahal saya ibunya, saya nggak tahu alasannya apa. Sampai ya udah telepon, karena saya diblok, saya minta untuk pihak keluarganya menelpon. Sampai akhirnya beliau datang, saya diminta untuk tulis surat pernyataan yang dipaksa. Tentu saja saya dipaksa. Saya buat apa saya nulis surat pernyataan? Saya ibunya. Saya minta bawa anak saya 2 minggu aja, saya ditentang abis. Saya cuma boleh dikasih waktu 2 hari. Kalau saya tidak mengembalikan anak di waktu yang tepat, saya bisa bilang diancam lah ya. Diancam untuk tidak bisa bertemu anak gitu. Dan dia akan membuat, dia bilangnya waktu itu apa ya? Dia bilang ini tidak akan baik-baik saja. Dia akan buat masalah lah yang pasti. Saya punya buktinya gitu. Tapi mungkin sebelum lanjut ke pernyataan Mbak yang tadi gitu, alasannya waktu itu apa sih keluar rumah tidak bawa anak? Bukan saya tidak membawa anak keluar rumah. Jadi memang sudah ada obrolan bahwa oke, kita sepakat untuk anak itu berapa hari di saya, berapa hari di dia. Tapi pada saat anak lagi sama saya ada kerjaan, saya nyanyi di pulau. Ya saya pikir daripada di keluarga saya kan lebih baik, saya punya niat baik nih, ya udah biar dia sama papahnya aja gitu kan. Sama papahnya nggak taunya saya pulang dari pulau, saya nggak dikasih lagi anak saya, diumpetin. Ternyata niat baik saya malah dibalasnya nggak baik. Komunikasinya terputus setelah itu. Kak, tapi pernah nanya nggak sih, maksudnya kan ini kan belum ada putusan juga, masih suami istri juga. Apa sih yang membuat dari pihak sebelah tuh seperti mempersulit kakak ketemu sama anaknya? Kan anak masih di bawah umur. Betul. Masih dalam jangkauan ibunya dong pastinya. Nah seperti apa sih, mungkin pernah diobrolin kayak maksud lu apaan sih gini Udah gitu. saya obrolin, saya udah omongin maksudnya gimana pada saat saya datang ke rumah ya, karena sebelumnya nggak bisa ngobrol kan, ditutup semua akses, saya diblok gitu. Saya tanya nggak ada jawaban, mereka cuma bilang ya justru karena belum ada putusan makanya anak harus sama saya. Loh gimana ceritanya anak harus sama kalian gitu. Tadi sempat Aneh. juga dia bilang yang layak mengurus anak adalah dari pihak Kak Jelo suami. katanya dianggap Kurang. cakep atau tidak layak lah untuk mengurus anaknya. Anaknya dia ada 3, saya beritahu anaknya Sexy God itu ada 3, bukan cuma anak saya. Yang 2 kemana? Kenapa nggak diurus? Kenapa nggak dinafkahi? Itu layak. Coba saya tanya, layak nggak itu? 3 anak loh, kenapa cuma Joey? Kenapa cuma anak saya? Yang 2 ini mana? Coba
logika aja, kita pakai nalar aja sekarang. Joy umurnya berapa sekarang? Umurnya 2 tahun, baru jalan 2 tahun, nanti November 2 tahun, Oktober 2 tahun. Berarti akan memperjuangkan hak asuh anak di kakak. Tentu saja, saya merasa saya yang layak mendidik anak saya, karena sejauh ini dari saya hamil, dari saya melahirkan, semua maunya saya. Dia kerjanya cuma mabuk perempuan, that's it. Kak, tapi tadi kan kakak sempat bilang kalau misalnya tetap kekeh akan membuat keributan apa segala macem. Tidak takut kak misalnya kalau kakak mati-matian perjuangin hak asuh anak, nanti dia kayak buat huru hara lah di luar, buat kontroversi lagi segala macem. Itu udah urusan dia, terserah dia mau bikin apa juga, saya nggak peduli, yang penting anak sama saya. Justru dengan seperti itu harusnya masyarakat bisa lihat gitu, anak itu lebih pantas sama siapa. Saya nggak pernah ngomong apapun di media, bener nggak? Saya nggak pernah ngomong apapun, karena menurut saya dimanapun dia tetap bapaknya anak saya gitu. Saya nggak akan ngejelekin. Jejak media itu, jejak media kan ada terus ya. Nanti anak saya gede, anak saya bisa lihat. Tapi kok saya diemin malah kayak gini gitu balasannya. Jadi ya sudah lah. Ini sakit hati banget kak, dituduh nggak layak gitu buat ngurus Oh anak. sakit banget lah, coba. Sakit nggak? Saya sakit loh, saya yang ngurus, saya yang biayai, saya semua maunya saya. Kaki buat kepala, kepala buat kaki untuk anak, tapi saya digituin. Dia nggak ada kontribusi apa-apa di hidup saya dan anak saya. Emang selama ini nggak dinafkahin kak sama anak? Enggak, sama sekali enggak. Dari kapan kak? Dari awal. Dari awal pacaran, saya yang biayain. Saya yang biayain. Tapi apa sih kak, kakak maksudnya kalau mundur lagi ke belakang, kakak sudah tahu maksudnya semua kakak yang biayai. Apa yang membuat kakak yakin gitu menikahin nih orang? Karena saya pikir di awal kan sudah ada obrolan ya. Dari awal tuh orang tuanya udah bilang, ya Martin itu begini hidupnya apa segala macam. Oh ya nggak apa-apa, yang penting dia mau kerja. Bener dong, nggak apa sih, nggak ngeliat uangnya kok. Yang penting dia mau kerja, dia sayang sama saya, udah itu udah cukup. Tapi kan kenyataannya selama 2 tahun kami menjalani hubungan, dia kerjanya nggak ada. Mau hidup dari mana? Masa dari saya dan ibu saya terus, dari keluarga saya terus? Masa nggak malu dibiayain sama orang tua saya? Coba, gimana? Saya pakai sus juga kan supaya mempermudah gitu loh, karena sayanya kerja, ianya kan katanya juga mau kerja walaupun nggak ada kerjaannya, gitu kan. Tapi Hal itu yang jadi alasan mungkin Kak Jelo mau berpisah sama Martin. Iya, salah satunya karena dia tidak mau bekerja. Kalau cuma di mulut, iya aku mau kerja. Buat apa? Saya juga bisa bilang aku mau kerja, aku miliarder juga bisa. Kalau mulut doang mah. Tapi kan yang kita lihat kan actionnya, buktinya gitu loh. Gak ada. Tapi kak kalau ketemu anak kemarin yang sempat 2 hari itu, respon anak gimana? Happy aja kak? Wah, Excited anak saya seperti tuh, apa? ya ampun pintarnya minta ampun. Dia tuh nggak mau lepas, peluk saya terus, nggak, saya geser dikit dia ikut, kemana-mana ngikut, sampai tidur aja tuh saya gerak dikit, mungkin dia karena udah lama nggak ketemu ya, jadi mungkin kangen, takut ditinggal kali. Pas mau pulang pun dia nangis terus seharian, mama gendong, nggak mau dilepas, maunya digendong terus. Kasihan kan lihat anak begitu gitu, aduh saya sedih deh. Dan dari statement Bang Martin juga tadi dibilang takutnya kalau misalnya anak sudah lama di kakak, takut tidak dikembalikan lagi ke Bang Martin. Buktinya saya Seperti kembalikan nggak kemarin 2 hari. Kalau saya mau jahat bisa loh, saya ambil itu, terserah lu mau bikin huru hara kayak gimana juga saya nggak peduli. Dihukum saya yang menang, anak masih di bawah umur, saya ibunya. Kalau saya mau jahat, tapi kan enggak, buat apa? Kasihan anak, dia butuh bapak dan dia butuh ibunya. Dari awal kan statement saya klarifikasi sudah jelas. Mungkin kita gagal sebagai sepasang suami istri, tapi kita nggak boleh gagal sebagai ibu dan bapak untuk Joey. Jangan kayak gitu dong. Karena sekarang ini yang benar-benar perjuangkan adalah hak asuh anak. Hak asuh anak, hanya itu yang saya minta. Saya nggak minta hal lain, cuman hak asuh anak jatuh ke saya, itu aja. Masuk nafkah yang Nggak usah, nggak perlu, toh sejauh ini juga saya yang nafkahin. Buat apa sih minta nafkah sama dia? Oke? Sekarang kan posisi anak di Masih di Martin. makanya nih. Ya. Kalaupun ke depan akhirnya akses itu tetap tutup seperti apa? Saya akan lanjutin ke jalur hukum. Udah pasti itu. Oke.